Baik, sebelumnya terimalah salam kasih dalam Dhamma Sotihontu Namo Buddhaya. Untuk mengawali puja bakti, saya akan menyalakan lilin dan dupa. Bapak Ibu bisa menyanyikan lagu Kami Memuja. Di sini kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga pelita yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa bernama sekarang perlindungannya. Kami yang maha suci dan sempurna. Kami memuja nama sekarang terbunyi namamu, terbunyi nama Sang Buddha. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, untuk mengawali puja bakti pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swagato Bhagawata Dhammo. Dhammang Namassami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Yamamhako mayang Bhagawantang saranang gata. Yono Bhagavasatta.
Yassa camayang bhagavato dhammang rojema imehi sakare hitang bhagawantang sasa dhammang sasa wakasanggang api percayama. Andamayang bedasam bhagavato bapapakanamakarang karumase. Namo tassam bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Andamayang saranagamana patang anamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanggang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanggang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanggang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma, kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangga. Andamayang pancasika pada padang banamase. Panatipata Weramani Sikapadang Samadhiyami. Adinadanam Weramani Sikapadang Samadhiyami. Kamesu mecacaram Weramani Sikapadang Samadhiyami. Musawadam Weramani Sikapadang Samadhiyami. Sora meraya majapamadhatanam Beramane sekapadang samadhiyami. Aku bertekad melatih diri, menghindari membunuh makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri, menghindari merampas barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri, menghindari berbuat asusila.
Aku bertekad melatih diri, menghindari berucap bohong. Aku bertekad melatih diri, menghindari meminum arak, minuman ragian yang memabukkan, mengakibatkan kelengahan. Silakan buka halaman 31. Andamayang buddhanusatinayang karumasem iti pisom bhagawam arahang sama sambuddha Wejajarana sampanno sugato lokawido Anandaro purisada masarati Sata dewa manosanang Buddha Bhagawan Karena itulah Sang Bagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang berberkah. Andamayang dhammanusatinayang karumasem Swakato bhagavata dhammo Sandethiko akaliko ehipasiko Opanayiko pacatang weditabo Winyuhi. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksanawan dalam batin masing-masing. Andamayang sangganusatinayang karumase Somat nibbano bhagavato sawaka sanggo Ujjubati panno bhagavato sawaka sanggo Nyaya patipanno bhagavato sawaka sanggo Sami patipanno bhagavato sawaka sanggo Yadidang catare purisa yugani atha purisa pokhala Esam bhagavato sawaka sanggo Ahuneyo pahuneyo dakineyo Anjali karaniyo Anuntarang punyaketang lokasam Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak baik. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak urus. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak benar. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Sang Bagawa, patut menerima sajian, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Andamayang saca kiriya gatayom hanamasem
Nate me saranang anyang Buddha me saranang warang Etena sajawa jenam Soti me hotu sabada Nate me saranang anyang Dhammo me saranang warang etena sajawa jena soti me hotu sabada Nati me saranang anyang Sanggo me saranang warang Etena sajawa jena Sati me hotu sabada. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanggalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Silakan buka buku halaman 73. Andamayang namakara siddhi katayom panamase yo cakumma mohamala pakato sammang wabuddho sugato vimuto mara sapasa winimo jayanto pape sikemang janatang wineyang Buddhang warantang sirasa namami loka sanathan ca winayakan ca tante jasa te jayasi dihotum sabantaraya ca winasamentum Dhamma dajoyo viyata sasato dase siloka saweso dimagang neya niko dhamma darasadari satawaho santikaro sucinno Dhammang warantang sirasa namami Moha padalang upasan tadahang Ante jasa te jayasi dihotu Sabantaraya cawina samento Sada masena sugata nugoyong loka sapapo pakile sajeta santo sayang santinio jakoca swakata dhammang widitang karoti Sanggang warantang sirasa namami Buddha no buddhang samasela deteng Tante jasa te jayasi dihotu Sabantaraya cawina samentu
Sang penglihat yang telah melenyapkan noda berupa kesesatan sebagai seorang sama Buddha Sugata yang telah terbebas membebaskan makhluk Winea dari jerat mara si jahat mengantarkan ke keamanan. Aku bersujud kepada Sang Buddha nan mulia, Sang pelindung dan pembimbing dunia. Berkat kekuatan ini, semoga kejayaan ada pada Anda, dan semoga segala rintangan lenyap adanya. Dhamma bagaikan panji sang guru, menunjukkan jalan kesucian kepada dunia, pengantar kebebasan, pelindung pelaksana Dhamma. Bila dilaksanakan, menantangkan kebahagiaan dan kedamaian. Aku bersujud kepada Dhamma nan mulia, pelenyap kesesatan, penakluk kekobaran api nafsu. Berkat kekuatan ini, semoga kejayaan ada pada Anda, dan semoga segala rintangan lenyap adanya. Sangga, Laskar Dhamma, siswa Sang Sugata, penakluk keburukan penoda makhluk dunia. Mereka sendiri telah damai dan membimbing orang ke kedamaian, menunjukkan damai yang telah dibabarkan oleh Sang Guru. Aku bersujud kepada Sangga nan mulia yang telah mencapai penerangan mengikuti Sang Buddha yang setaraf sila dan pandangannya. Berkat kekuatan ini, semoga kejayaan ada pada Anda, dan semoga segala rintangan lenyap adanya. Silakan dibuka halaman 121. Andamayang Sabba Manggala Gatayo Pranamase Bhavato Sabba Manggalang Rakanta Sabba Dewata Sabba Buddhanubhavena Sada Sote Bhavantu Te Bhavato Sabba Manggalang Rakhantu Sabba Dewata Sabba Dhammanubhavena Sada Sote Bhavantu Te Bhavato Sabba Manggalang Rakhantu Sabba Dewata Sabba Sanghanubhavena Sada Sote Bhavantu. Semoga terjadilah semua keberkahan, semoga semua dewa melindungi, dan dengan kekuatan semua Buddha, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga terjadilah semua keberkahan, semoga semua dewa melindungi, dan dengan kekuatan semua Dhamma, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga terjadilah semua keberkahan, semoga semua dewa melindungi, dan dengan kekuatan semua sangga, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Sadu, sadu, sadu. Setelah mengulang pali wacana, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, silakan ambil posisi duduk yang rileks. Dalam 10 menit ke depan, kita akan melakukan pengembangan batin. Pejamkan mata perlahan-lahan, lalu fokus terhadap objek yang sering Anda latih masing-masing. Pengembangan batin bisa dilanjutkan.
pengembangan batin dapat diakhiri. Sabe sata bawantu sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya adalah sesi Dhammadesana yang akan dibawakan oleh Bapak Made Adnyana dengan tema ciri manusia Arya. Untuk itu kepada Bapak Made saya persilakan. Bapak, Ibu, Saudara sedama, mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan uraian Dhamma, mari kita bersikap anjali untuk mengagungkan Guru Agung kita Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Caranti bala dumeda amitenewa adhana. Karonta papakang kamang yang hoti katuka bhalang. Orang bodoh yang dangkal pengetahuannya memperlakukan diri sendiri seperti musuh. Ia melakukan perbuatan jahat yang akan menghasilkan buah yang pahit. Dhammapada Syair 66. Ya, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara sedama, Sotihotu Namo Buddhaya. Ya, pada pagi hari ini ketemu kembali ya di acara Puja Bakti. Yang tahun lalu mungkin saya pernah mengisi di sini, misi masih di bawah sini. Sekarang sudah naik ke atas. Mudah-mudahan tidak tambah tinggi lagi naiknya nanti ya. Nah, ya tentu Bapak Ibu, ini kesempatan baik bagi kita semua meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing ya untuk datang ke wihara Puja Bakti. Nah, tentu sebelum saya menguraikan dhamma, saya ingin mengetahui kondisi Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Seger? Waras? Oke. Kalau nggak waras saya rasa nggak sampai di wihara ya. Nah, karena sehat, seger, waras, nah, akhirnya sampailah kita di wihara pada minggu ini ya. Nah, kemarin itu saya diminta sama Rama Jenjen ya, suruh ngisi puja bakti ya, kebetulan pas saya ada waktu, nah bisa mengisi di Wihara Samagiwirya ya. Kalau kita di Buddhis itu, ini kan Rama Hendra ya. Kalau di Buddha itu, di Buddhis itu kan ada ah, biasanya sebutannya Romo Ramani. Tapi istilah itu kalau di Buddhis diganti, yang pasnya itu jadi Rama Ramani ya. Jadi bukan Romo, Romo itu punya saudara kita sebelah sebutannya ya. Jadi nyebutnya Rama Hendra ya. Ya,
Baik Bapak Ibu, dari syair yang saya kutip tadi, saya akan mengawali dengan cerita, ya, cerita di zaman Sang Buddha, yaitu diceritakan tentang Supa Buddha. Sudah ada yang pernah mendengar cerita ini Bapak Ibu? Cerita tentang Supa Buddha, si penyakit kusta. Belum ya? Kalau belum ada yang mendengar berarti saya akan bercerita. Saya mendongeng dulu biar nanti Bapak Ibu ngantuk-ngantuk sedikit. Ya. Nah, di zaman Sang Buddha, Supa Buddha itu si penderita kusta, ya. Pada saat itu Sang Buddha sedang membabarkan dhamma, ya, sedang membabarkan dhamma. Supa Buddha ini duduk di posisi yang paling belakang. Dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh, ya. Pada saat dhamma itu dibabarkan Bapak Ibu, ya, si penderita kusta ini atau Supa Buddha ini mencapai tataran kesucian Sotapati. Ya. Nah, pada saat Sang Buddha selesai membabarkan dhamma, ya, selesai membabarkan dhamma, orang-orang yang berkumpul pada saat itu mendengarkan dhamma yang dibabarkan Sang Buddha, akhirnya bubar meninggalkan lokasi tersebut. Tapi berbeda dengan Supa Buddha, dia masih diam di tempat tersebut dan berkeinginan untuk mengikuti Sang Buddha. Mengapa dia ingin mengikuti Sang Buddha? Ingin menyatakan bahwa dia telah mencapai tataran kesucian. Nah, namun pada saat itu Dewa Saka, ya, Dewa Saka kalau di dalam Buddhis itu adalah raja para dewa, ya, itu mengetahui, ya, mengetahui ya, kondisi Supa Buddha ini. Akhirnya Dewa Saka ingin menguji, ya, menguji Supa Buddha. Akhirnya Dewa Saka itu turun menemui Sang Buddha, menemui Supa Buddha, ya, si penderita kusta dan berkata, "Hei, kamu penderita kusta, ya, hidupmu miskin, meminta-minta, ya, mengemis ke sana kemari, tidak ada tempat untuk tidak ada keluarga atau tempat untukmu bersandar dalam kehidupan ini, ya. Jadi tidak ada tempat untuk bersandar bagimu dalam kehidupan ini, ya. Jika kamu mau, iming-imingnya dari Dewa Saka, jika kamu mau meninggalkan Buddha, Dhamma dan Sangha atau mengingkari Buddha, Dhamma dan Sangha, saya akan memberikan kamu kekayaan yang berlimpah ruah, ya. Akan diberikan kekayaan yang berlimpah ruah. Kira-kira Bapak Ibu, saudara sekalian di sini yang masih muda-mudi banyak ya, yang belum berumah tangga, nanti kalau cari pasangan hidup, udah kamu ikut saya aja, ya. Ikut masuk sini, ya. Nanti hidupmu saya jamin, ya. Biasanya kan kita ini di Buddhis kalahnya begitu, sering-sering saya lihat itu. Banyak umat yang cerita begitu. Kalau kita di Buddhis ini ekonomi kita ini lemah, wah, banyak itu lompat pagar, ya. Ayo kamu ikut saya, nanti semua hidupmu tak jamin. Kasih rumah bagus, mobil mewah, semua tak fasilitasi. Kira-kira Bapak Ibu ini si muda-mudi ini, kalau yang Bapak Ibu sudah pasti keyakinannya tidak akan goyah ya. Tapi yang muda-mudi ini kira-kira goyah tidak? Goyah tidak? Dikasih harta loh, dijamin hidupnya loh. Kamu harus tinggalkan Tiratana, ikut sama saya, ikut anak saya. Kira-kira mau tidak? Oh, enggak berani jawab, ini masih 50-50 ya. Masih mungkin ada yang jawab enggak Pak, mungkin waduh ya mau Pak, siapa sih enggak mau hidup enak Pak, logika aja Pak, dijamin loh ya. Ngapain hidup susah-susah ya, udah dijamin kok hidupnya enak, begitu ya Rama Hendra ya. Kira-kira gimana Rama Hendra? Setuju? Oh enggak ya, kalau Rama Hendra mesti sudah kuat ya sadanya ya. Nah, Supa Buddha yang diiming-imingi oleh Dewa Saka ini, karena dia sudah mencapai tataran kesucian tadi, tidak goyah Bapak Ibu. Supa Buddha mengatakan, saya tidak miskin. Saya ini kaya. Saya memiliki 7 kualitas manusia Arya. Yang sekarang temanya
saya pakai saat ini. Sebenarnya ini tidak hanya untuk manusia saja, sebenarnya sebutan Arya ini makhluk Arya gitu ya. Karena kita ini kan manusia pugala ya. Tadi manusia masih manusia awam. Kita ini masih manusia yang manusia biasa lah, bukan belum mencapai manusia Arya itu. Ya masih pugala tahapannya. Nah, saya ini memiliki 7 kualitas manusia Arya. Nah, 7 kualitas manusia Arya ini itu adalah kekayaan dari seorang Supa Buddha yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kalau saya bertanya, kalau ada yang bertanya seperti ini, Bapak Ibu kalau disuruh milih dhamma atau milih harta? Wah, harta, wanita, tahta lah, biar lengkap sekalian ya, 3 itu. Atau milih dhamma. Kira-kira milih mana Bapak Ibu? Milih mana? Milih dhamma. Yang tidak nyebut milih yang tadi itu harta, tahta, wanita ya. Justru kalau kita berkaca dari sejarah atau dari perjalanan Sang Buddha, pasti kita akan memilih dhamma. Kenapa? Kita lihat Siddhartha Gautama. Waktu dia hidup menjadi perumah tangga, apa yang kurang Bapak Ibu? Harta, tahta, wanita, istrinya cantik. Ya. Istrinya cantik, tidak ada cacatnya. Ya. Mungkin kalau di sini kita punya pasangan hidup ya belum bisa sempurna seperti yang dimiliki oleh Siddhartha Gautama ya. Itu aja kita melekatnya masih luar biasa ya. Harta, tata wanita yang dimiliki oleh Siddhartha Gautama ini siap ditanggalkan, siap untuk dilepaskan. Hanya untuk apa? Mengejar dhamma. Berarti posisinya dhamma dengan apa yang kita kejar-kejar di kehidupan ini, posisinya jauh melebihi itu. Ya, begitu luar biasanya dhamma ini. Ya, nah, Supa Buddha yang memiliki 7 kualitas manusia Arya ini, yang pertama adalah sada, Bapak Ibu. Sada atau keyakinan. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar cerita Mata Kundali. Pernah mendengar cerita Mata Kundali? Pernah ya? Nah, sudah tahu ya ceritanya Mata Kundali. Kalau ini yang muda-mudi sudah pernah mendengar cerita Mata Kundali? Sudah? Saya ceritakan sedikit, tapi tidak sampai tuntas. Nanti kelamaan, ya. Nanti kelamaan Bapak Ibu ngantuk. Cerita dari Mata Kundali ini diceritakan di zaman Sang Buddha itu karena kekuatan sada, Bapak Ibu, keyakinan, ya. Karena kekuatan keyakinan Mata Kundali ini, ya, yang terkenal bapaknya kikirnya luar biasa itu, ya, dia sakit pun tidak mau diobatin sama bapaknya. Karena apa? Kikirnya luar biasa. Karena saking kikirnya, karena takut kalau nanti anaknya sakit, terus dirawat di dalam rumah, terus ada tetangganya yang nengok, nanti orang-orang yang datang itu lihat hartanya bapaknya dari Mata Kundali ini. Dia takut, akhirnya anaknya ditaruh di mana? Di depan rumah. Ya, sudah sekarat itu tahu di depan rumah. Dia berusaha anaknya sakitnya diobatin sendiri, ya. Kalau dia umpamanya apa di zaman Sang Buddha itu laki-laki biasanya kan biasa ya kalau di India itu pakai perhiasan seperti emas, anting-anting gitu ya. Nah, itu dari Mata Kundali itu sebenarnya perhiasan yang sudah olah dengan baik, istilahnya sudah mulus lah istilahnya. Itu anting-anting yang sudah perhiasan yang sudah bagus, sudah diolah dengan baik. Nah, dari cerita Mata Kundali ini, ya, kalau dulu di India itu biasa orang laki-laki pakai anting-anting di telinga, tapi kalau kita di Indonesia biasanya melihat orang seperti itu, image kita apa? Ini anak nakal, ya kan? Ini pasti nggak baik. Kira-kira di sini ada yang pakai anting-anting laki-laki? Tapi kalau di India itu sudah biasa sebenarnya ya, nggak ada ya di sini ya, masih normal semua. Ya, kalau di India itu biasa. Nah, akhirnya anaknya yang sakit parah ini ditaruh di depan rumah. Nah, pada saat Sang Buddha meditasi di pagi hari melihat Mata Kundali ini. Ya. Kalau Sang Buddha meditasi kan selalu menerawang ke dunia ini, siapa kira-kira yang bisa dibantu, siapa kira-kira yang bisa mendapatkan manfaat hari ini dari dhamma ajaran Sang Buddha. Maka dilihatlah tadi, ya.
mata kundali ini. Dilihat mata kundali, dia berpotensi karena sudah sekarat pada saat itu, Sang Buddha dengan kekuatan batinnya menampakkan diri di depan mata kundali yang sedang sekarat. Ya. Dengan keyakinan yang luar biasa ini Bapak Ibu, dengan kekaguman mata kundali ini, dia meninggal dan lahir di alam surga. Dari cerita ini apa Bapak Ibu yang bisa kita ambil? Dengan kita memiliki keyakinan saja terhadap Tiratana, ya, untuk lahir di alam surga itu bukanlah hal yang mustahil Bapak Ibu. Bisa kita capai dengan sada keyakinan. Tapi keyakinan sada yang sungguh-sungguh. Ya. Beda kalau kita umpamanya seperti sekarang banyak terjadi. Saya seperti mengalami di tempat pembinaan saya di Wonogiri sana. Muda-mudinya itu habis Bapak Ibu. Faktor terbesar apa? Karena faktor pernikahan. Paling besar. Ya. Faktor pernikahan paling besar. Karena apa? Sadanya kurang kuat. Karena kalau kita sada tidak kuat itu, orang umpamanya kita kan kadang-kadang banyak yang cerita ini. Komunitas Buddhis ini yang muda-mudi, Pak kita kan komunitasnya kecil Pak, sedikit ya. Mau cari pasangan hidup di komunitas kita sendiri susah Pak. Ya. Benar ya Rama ya? Benar tidak? Masih konsentrasi nih. Susah sekali Pak. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau orang sudah jatuh hati, istilah umumnya jatuh cinta, ya, ada lagu-lagunya itu, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi. Betul? Hah? Itu gunung kan kudaki, lautan ku seberangi. Cuman saya tambahkan lagi kondisi sekarang sering terjadi. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, wihara ku lewati. Ya, wihara ku lewati. Lompat pagar. Ya, sudah tidak peduli lagi. Ya, itu ya dulu saya di wihara, sekarang kan sudah enggak Pak. Ya, sudah tak lewati Pak. Ya, itu apa? Karena sada kita tidak kuat, lemah sada kita. Ini ada satu teman penyuluh di Wonogiri itu, teman saya sendiri. Ya ini sebagai gambaran saja Bapak Ibu, sebagai cerita nyata yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya. Karena bapaknya ini ya, seorang Buddhis dan dia salah satu tokoh juga, begitu kuat keyakinannya terhadap Buddha Dhamma, ya, pada saat itu anaknya kuliah. Ya. Kuliah anaknya ya tidak tahu karena pergaulan muda-mudi ya, mungkin pacaran gelap-gelapan, akhirnya hamil duluan. Ya. Karena hamil di luar nikah, bapaknya yang kuat keyakinannya mengatakan sama anaknya, kamu kalau mau nikah sama yang berbuat sama kamu seperti ini, harus kamu tarik masuk ke dalam agama Buddha. Kalau tidak mau, gak usah nikah. Biar nanti anakmu bapak yang rawat. Sampai seperti itu. Kira-kira kalau kita sebagai orang tua ini sanggup gak seperti aib seperti itu? Mungkin kebanyakan tidak sanggup. Tapi bapaknya siap dengan konsekuensi rasa malu di tengah-tengah masyarakat. Karena apa? Dengan mempertahankan keyakinan anaknya ini tetap beragama Buddha. Akhirnya karena bapaknya yang ngotot keras, ya, anaknya mengatakan pada pacarnya ini, kalau kamu memang benar suka sama saya, sayang sama saya, ya kamu ikut ke saya, ya. Nanti pernikahan ritualnya ya secara agama Buddha, ikut jadi agama Buddha. Karena sama-sama keras Bapak Ibu, pihak sebelah pun keras, nggak mau melepas begitu saja, ya. Akhirnya tidak jadilah pernikahan itu. Anaknya tetap, ya, sampai melahirkan sekarang anaknya sudah umur berapa tahun, tetap beragama Buddha. Dengan berjalannya waktu akhirnya lama-kelamaan dia nemu juga jodoh yang sama keyakinannya. Sekarang ya sudah berumah tangga lagi. Itu kuat keyakinannya seperti itu. Tapi kan berapa orang yang mampu seperti itu? Kadang kan kita kalah. Kalah kita. Nah, sada inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, keyakinan yang luar biasa ini, nah, yang dimiliki oleh seorang Supa Buddha yang sudah tidak tergoyahkan lagi. Makanya Bapak Ibu, muda-mudi terutama,
kita miliki keyakinan, peganglah keyakinan itu, permata itu dengan sekuat-kuatnya. Saya sering memberikan pembinaan kepada mahasiswa. Saya bilang, muda-mudi Buddhis itu harus jual mahal. Nah, jangan murahan, saya bilang, jual mahal. Ya, tidak hanya laki-laki, wanita pun bisa seperti itu. Kalau memang kamu benar-benar suka, sayang sama saya, kamu ikut saya. Lek nggak mau ya sudah, nggak usah. Nanti jadi samaneri atau samanera. Kalau yang kuat, tapi kan berapa orang yang mampu seperti itu ya Rama ya. Ini Rama ini lama-lama jadi bante. Ya sudah ya. Karena apa? Keyakinannya kuat. Pokoknya kalau nggak dapat, nggak mau ikut, tetap di sini ya Rama ya. Jangan sampai keluar pokoknya. Harus tetap kokoh. Nah, ya begitu. Jadi kita sebagai orang tua, ini generasi Buddhis ini, kita juga harus ya memberikan bentengan terhadap siapa? Kepada generasi kita selanjutnya. Terutama banyak orang itu sering ya, saya lihat di daerah-daerah itu orang tuanya masih Buddhis, anaknya sudah tidak ada yang Buddhis. Ya, alasannya apa? Lah, nggak ada yang membina Pak, dulu ini nggak ada pembinaan. Padahal pembinaan yang paling penting itu adalah dalam keluarga. Bagaimana keluarga itu ayah dan ibu membentengi anak-anaknya sebenarnya. Kalau dari sini tidak kuat, ya kebablasan, ya hilang semua bakalan. Sekarang ya tinggal yang sepuh-sepuh saja. Saya harap nanti di sini tidak seperti itu, tetap banyak yang muda-mudi. Makanya sekolah minggu itu nanti pengurus-pengurus ini dikelola dengan baik. Ya, bagaimana generasi Buddhis ini selalu ada. Ya, karena itu yang akan nanti meneruskan wihara ini. Ya, jangan sampai generasi kita itu tidak kita jaga dengan baik. Ya, harus kita fasilitasi, kita jaga dengan baik. Bagaimana kita merawat? Ya itu memang tugas kita. Ya, siapa lagi kalau bukan kita, kan begitu Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama itu adalah sada. Sada yang luar biasa. Saya harap nanti Bapak Ibu sekalian punya sada seperti itu ya. Jangan sampai wihara dilewati ya, terus ditempati ya sampai tua pokoknya, sampai berakhir di kehidupan ini. Semoga nanti kehidupan akan datang ketemu Dhamma lagi. Nah, yang kedua adalah sila. Ya. Kualitas manusia Arya itu adalah memiliki sila. Kalau kita sebagai perumah tangga upasaka upasika memiliki 5 sila. Ya. 5 sila tidak usah saya bahas lagi ya, karena apa? Itu mungkin setiap puja bakti sudah kita ulang-ulang kembali. Sekarang bagaimana prakteknya? Ya. Karena sila ini Bapak Ibu itu imbasnya langsung ya. Imbasnya langsung ke siapa? Ke diri kita sendiri dan ke makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Kalau kita melanggar sila, efeknya langsung ke makhluk lain. Umpamanya melanggar sila pertama membunuh. Berefek tidak ke makhluk yang lain? Iya, dia terbunuh, mati. Ya, imbasnya langsung. Makanya dengan kita menjaga sila, moral kita jaga, berarti kita melindungi diri kita sendiri dan melindungi orang di sekitar kita. Umpamanya tidak suka mengambil barang yang tidak diberikan. Ya. Duduk dempet-dempetan begini, HP di pinggir, ada apa-apa di pinggirnya, aman-aman. Ya. Bapak Ibu bisa konsentrasi, meditasi, tenang. Ya. Tidak berpikir macam-macam. Coba kalau suka mengambil barang orang lain, kira-kira Bapak Ibu suruh meditasi tadi sama Rama Hindra 10 menit, bisa konsentrasi? Bisa? Aduh, jangan-jangan HP-ku hilang ini ya. Tadi dompetku tak taruh di mana ya? Nah, sudah berpikirnya macam-macam, bukan lagi konsentrasi, pikirnya wis kacau. Ya. Karena apa? Jadi tidak menjaga sila. Ya. Oleh karena itu betapa pentingnya kita menjaga sila ini. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah hiri dan otapa. Hiri otapa Bapak Ibu, takut berbuat jahat dan takut akibat dari perbuatan jahat. Itu yang ketiga dan keempat, langsung saya jadikan satu ya, hiri dan otapa. Sekarang Bapak Ibu, kalau kita lihat di media, di televisi, di mana-mana, ya, sekarang itu masyarakat dipertontonkan ya, dengan perilaku-perilaku ya,
orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya seperti apa sekarang? Korupsi. Ya. Korupsi besar-besaran yang merugikan banyak orang. Ya. Begitu juga selain korupsi kemarin tuh lagi tren kemarin beritanya itu tentang bahan bakar. Bahan bakar seperti itu aja dioplos Bapak Ibu, ya, yang dari Pertalite, padahal Pertalite katanya jadi Pertamax, tapi saya tidak tahu beritanya seperti itu. Kita mungkin sudah dengar semua, ya. Tidak hanya itu, masih kurang lagi minyak goreng, minyak kita. Mungkin di sini yang pakai minyak kita, yang botolan itu kan takarannya nggak ada 1 liter itu, kayak 750 mil itu, ya. Itu sekitaran seperti itu, tapi nggak tahu Bapak Ibu pakai nggak itu minyak kita itu. Mungkin enggak ya. Kalau minyak Anda mungkin ya pas 1 liter ya. Kalau minyak kita itu takarannya itu berkurang. Kalau minyak Anda mungkin pas 1 liter. Dari hal-hal seperti itu, sekarang masyarakat dipertontonkan seperti itu. Dan yang melakukan itu Bapak Ibu kayak tidak ada penyesalan. Tidak ada hiri otapanya. Sudah digelandang, diborgol tangannya tapi bisa senyum-senyum. Ya masih ya biasa-biasa saja. Kayak tidak merasa bersalah. Saya harap kita sebagai umat Buddha jangan meniru perilaku seperti itu. Ya. Milikilah hiri otapa. Kita mungkin sebagai pedagang, jujurlah dalam berdagang. Ya. Jangan sampai ada orang jual bensin eceran. Ya. Bensin murni. Padahal yang di dalam botol itu minyak tanah. Dikasih merek, ya, kasih cap bensin murni. Lah ini kok pas diisi motornya macet. Lah iya, motor saya baru ngisi bensin ini kok macet. Katanya bensin murni. Ternyata yang murni itu ada nama istrinya Bapak Ibu. Bukan bensinnya, ya. Wah, ini kan luar biasa ya. Jadi kalau kita berdagang, berdaganglah yang jujur, ya. Miliki hiri otapa itu, ya. Nah, karena orang yang memiliki rasa hiri otapa takut berbuat salah dan takut akan akibatnya, itu orang yang selalu menjaga kewarasannya. Ya, di zaman sekarang katanya orang bilang zaman ini zaman edan, le orang melu edan, orang keduman. Tapi kita yang memahami dhamma, mengerti dhamma, jangan ikut-ikut edan. Ya, jangan karena mengejar kesenangan duniawi, ya kita mengabaikan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Karena apa? Banyak orang untuk mengejar kesenangan, ya, untuk poya-poya di kehidupan ini. Apapun bisa dia lakukan. Yang penting apa? Bisa tampil. Wow, dalam kehidupan ini. Update status, wah lagi di mana luar negeri, wah, lagi di mana. Padahal hasil yang dia dapat ya, tidak sesuai dengan dhamma. Ya. Akhirnya seperti itu yang terjadi. Makanya kita yang masih memiliki keyakinan terhadap tiratana, sedikit pun, berapapun yang kita peroleh, syukuri, nikmati. Ya. Karena apa? Apa yang kita kejar-kejar sekarang ini, yang kita kumpulkan sampai mengorbankan, menghilangkan rasa hiri otapa itu tidak akan kita bawa. Ya kan? Tidak akan kita bawa. Yang itu akan menjegurkan kita ke alam menderita yang nantinya. Ya. Nah, selanjutnya yang keberapa ini? Kelima. Ya tadi kan sudah ya, hiri otapa jadi 1, jadi 3, 4. Jadi yang kelima adalah caga. Caga itu Bapak Ibu, kedermawanan. Ya. Kita dalam kehidupan ini berlatihlah untuk menjadi orang dermawan, berlatih untuk melepas. Ya. Karena apa? Pada dasarnya apa yang kita miliki, ya, yang kita punya saat ini ya suatu saat akan kita lepas. Kalau istilah ada di Bali itu, ya, orang lahir itu dalam kondisi tidak bawa apa-apa, istilahnya masih telanjang, ya. Sehelai benang pun tidak akan dia. Enggak ada kan orang lahir terus bawa baju atau bawa benang sehelai pun enggak ada kan? Enggak ada. Nanti pada saat dia meninggal pun semua seperti itu sama, ya, sama. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Buddha tidak hanya diajarkan oleh Sang Buddha tidak melakukan kejahatan, tapi harus aktif. Lakukanlah kebajikan seperti caga, ya, kedermawanan itu.
mulai berdana sedikit-sedikit. Karena kita harus belajar seperti itu, belajar melepas. Ya. Belajar melepas, karena segala sesuatu suatu saat juga akan kita lepas semua. Tapi kalau kita tidak belajar mulai sekarang melepas sedikit, dan nanti harus dipaksa dengan kondisi kehidupan, harus dilepas, ya, karena nggak akan semua kita genggam Bapak Ibu. Suatu saat ini harus kita lepas. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak belajar dari sekarang, nanti akan ada masanya dipaksa, lepas. Ya. Lepas. Ya. Kalau tidak belajar dari itu, berapa orang terbelenggu, ya, berapa makhluk terbelenggu karena susah untuk melepas, akhirnya lahir di alam menderita. Kan banyak cerita-cerita ya, melekat sama rumahnya atau melekat sama hartanya, akhirnya lahir jadi hantu atau jadi peta yang tinggal di rumah tersebut atau tinggal di kisaran hartanya tersebut. Karena apa? Dia belum siap untuk melepas. Ini tidak hanya terjadi zaman sekarang, dari zaman Sang Buddha sudah banyak yang terjadi kalau kita membaca cerita-cerita di zaman Sang Buddha. Ya, itu sudah banyak. Makanya belajarlah kita untuk melepas atau berdana caga tadi. Nah, yang selanjutnya adalah sutta. Sutta itu apa? Pengetahuan. Ya. Pengetahuan, Bapak Ibu, saudara sekalian, upasaka upasika, mendengar ini adalah pengetahuan. Ya mungkin nanti mendengar, oh ini kayaknya kurang pas, ya bisa Bapak Ibu analisa lah. Nanti, oh ini enggak pas, berarti oh ini yang benar, ini enggak benar, kan kita bisa menganalisa itu. Kita mendengarkan siapapun sebenarnya berdhamma di sana, kan kita bisa memilah-milah itu, ya, bisa memilah-milah. Nah, pengetahuan. Pengetahuan ini Bapak Ibu di dalam Abhidhamma itu dibagi menjadi 3. Ya, pengetahuan, ya saya katakan tadi sutta mayapanya, itu pengetahuan dengan cara kita mendengar, kita membaca buku, itu sutta, ya. Nah, terus ada cinta mayapanya. Cinta mayapanya ini berarti pengetahuan yang diperoleh dari diskusi atau bertanya, ya. Dialog dhamma. Jadi yang cinta mayapanya ini lebih, kalau yang tadi itu sutta itu dia pasif, hanya membaca saja. Kalau cinta mayapanya ini dia lebih aktif, mencari, ya, mencari. Nah di sini kan banyak ya Bapak Ibu mungkin kalau ada retreat, ya, atau mungkin tempat-tempat meditasi, mungkin ada Bante ceramah, ada Romo yang memberikan dhamma di sana, berusaha untuk datang, ya, mendengarkan. Itu Bapak Ibu aktif. Pada saat ini kan seperti aktif kan, mencari kan, tidak pasrah di rumah. Oh iya, nanti di wihara ada puja bakti, terus ada ceramah. Di rumah aja, dengar dari rumah, mungkin diem aja di rumah ya nggak akan bisa ya. Nah datang ke sini. Tapi sekarang kan sudah online ya bisa. Jadi itu cinta mayapanya. Jadi aktif. Terus yang paling tinggi adalah bawana mayapanya. Ya, pengetahuan ditembus dari meditasi atau wipasana. Makanya di sini yang sering latihan meditasi ya itu akan banyak mendapat pengetahuan-pengetahuan yang mungkin umat Buddha lain, umat awam yang lain tidak mengetahui hal seperti itu. Kalau kita berlatih meditasi, manfaatnya itu sangat banyak sekali, ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu adalah panya. Yang ketujuh ya ini ya, panya. Panya itu apa Bapak Ibu? Kebijaksanaan. Bijaksana seperti apa Bapak Ibu? Ini saya memberikan satu cerita tentang kebijaksanaan. Ya, nanti mungkin Bapak Ibu bisa ambil makna dari cerita ini. Nah Bapak Ibu, suatu ketika ya ada seekor babi yang sedang mandi di kubangan yang sangat kotor. Ya, itu babi itu kotor sebenarnya. Nah ada gajah yang juga mandi, dia sangat bersih di air yang bersih. Ya. Pada saat itu gajah itu akan sedang jalan melewati jembatan. Nah dia berpapasan dengan babi tadi dari arah yang berlawanan. Ya. Karena melihat babi yang kotor itu, si gajah ini minggir Bapak Ibu. Minggir. Gajah minggir, akhirnya memberikan jalan kepada si babi. Pada saat si babi ini sampai di rombongannya, babi ini berkata dengan teman-temannya, saya tadi lewat loh, berselisih sampingan dengan si gajah ya, ngelewati si gajah, dan si gajah itu takut sama saya, dia minggir. Nah rombongan gajah yang di sampingnya babi ini juga mendengar, teman-temannya ini mendengar dan berbisik juga sama si gajah, loh kamu tadi babi lewat
kenapa kamu takut kok kamu minggir? Ya. Si gajah bilang, iya, kalau saya mau sebenarnya dengan mudahnya dengan kaki saya yang besar ini saya gampang nginjek si babi itu mungkin langsung penyet, ya, langsung gepeng baliknya. Cuman saya nggak mau mengotori kaki saya karena si babi. Ya. Begitu juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Ya. Berapa banyak karena reaksi dari orang di sekitar kita, kita mengotori diri kita sendiri. Ya. Orang yang bijak itu seperti umpamaan seperti si gajah. Dia tidak mau mengotori dirinya karena si babi. Ya. Tapi kan di sini kadang-kadang kita di masyarakat kan ada sedikit apa gitu kita cepat sekali bereaksi ya. Orang yang memiliki kebijaksanaan Bapak Ibu itu orang yang tidak mudah untuk diprovokasi, tidak mudah untuk bereaksi. Dia akan melihat dulu, menyelidiki. Makanya orang bijaksana itu banyak diemnya. Seperti Bapak Ibu sekarang ini banyak diemnya. Ya, banyak bijaksana karena menganalisa, menyelidiki, oh iya, ini benar tidak, ya. Tidak langsung terprovokasi, tidak langsung bereaksi. Orang ada berita apa, mungkin ada info apa dari tetangga, terus ada sharean apa dari grup WA. Kita tidak gampang untuk bereaksi. Kita melihat mungkin di sekitar kita orang berbicara tentang si A, kita tidak langsung merespon dengan aktif, dengan berlebihan. Kita menganalisa benar nggak ya yang dibilang itu ya, benar nggak ya. Nah, dari situlah Bapak Ibu, yang terakhir adalah kebijaksanaan. Bagaimana kita memiliki kebijaksanaan? Karena kebijaksanaan ini ya akan membawa kita pada kedamaian dari berbagai permasalahan kehidupan. Sikapilah kehidupan kita ini dengan bijaksana. Nah, Bapak Ibu, dari cerita Supabuddha tadi Bapak Ibu, ya. Pada saat 7 kualitas manusia Arya ini yang dimiliki oleh Supabuddha, nah, Supabuddha ini ingin menyampaikan kepada Sang Buddha, namun Dewa Saka mendahuluinya. Mendahului Supabuddha untuk bertemu Sang Buddha. Nah, pada saat Dewa Saka bertemu Sang Buddha sudah tahu. Lalu Sang Buddha berkata kepada Dewa Saka, walaupun 100 bahkan 1000 Dewa Saka pun membujuk Supabuddha untuk meninggalkan, mengingkari Buddha, Dhamma, dan Sangha, tidak akan ya, keyakinan Supabuddha itu akan goyah. Ya. Akhirnya pada saat itu nyusullah Supabuddha sampai di wihara. Sampai di wihara, Supabuddha menyatakan pencapaiannya itu, selesai ketemu Sang Buddha, Supabuddha pulang. Di tengah perjalanan, Supabuddha diseruduk sapi. Akhirnya diseruduk sapi, apa yang terjadi? Meninggal Bapak Ibu. Ya, Supabuddha meninggal. Ternyata sapi yang menyeruduk Supabuddha ini di zaman kehidupannya yang lampau itu, ya, ternyata sapi itu Yakini yang berubah menjadi seekor sapi. Yakini ini sebenarnya raksasa ya, atau Yaka lah. Yaka ini yang berubah jadi seekor sapi di zaman lampau itu, di zaman kehidupannya Supabuddha itu merupakan wanita penghibur yang pernah dibunuh oleh Supabuddha. Dan dia bertekad pokoknya dia akan membalas dendam di kehidupannya yang akan datang. Makanya hati-hati ya. Ya, jangan sampai kita menyakiti hati orang lain atau makhluk-makhluk lain. Kalau dia sudah balas dendam ya pasti akan ketemu lagi nanti ya. Akhirnya Supabuddha ini mati ya. Pada saat Supabuddha ini meninggal ya, Bante di Wihara Jetawana itu ada yang bertanya kepada Sang Buddha, apa tuh penyebabnya? Supabuddha ini kok lahir menjadi orang yang sangat miskin dan mengidap penyakit kusta. Ya. Sang Buddha mengatakan di kehidupan lampau Supabuddha ini adalah anak dari saudagar ya, atau penjual yang sangat kaya raya, rentenir lah istilahnya ya. Saudagar yang sangat kaya raya. Nah, pada saat itu dia pergi, dia berpapasan dengan seorang Paceka Buddha ya, yang sedang pindah patah bawa mangkok ya. Nah, di dalam pikirannya ini pengemis ini mau kemana atau kok mau cari mangsa kemana istilahnya. Dalam pikirannya itu dia berpikir yang jelek tentang Paceka Buddha ini ya. Nah, dia berpikir pengemis ini mau cari mangsa mau kemana ini. Dari perbuatannya itu dia tidak hanya di dalam pikirannya, bahkan dia meludah ya dalam posisi kanan ya, menoleh ke kanan, meludah dia dalam pikirannya yang kotor tersebut.
Akhirnya dari situlah Supabuddha itu eh, si pemuda ini meninggal, ya, lahir di alam neraka itu tidak hanya setahun 2 tahun, tapi ribuan tahun di dalam cerita itu, bahkan ratusan tahun dia lahir di alam neraka. Setelah selesai di alam neraka itu, dia lahir menjadi manusia, yaitu kelahirannya sebagai Supabuddha itu. Tapi Sang Buddha katakan kalau kelahirannya yang akan datang, kalau dia mendengarkan Dhamma, dia bisa mencapai tataran kesucian. Makanya setelah pemuda ini meninggal dan lahir menjadi Supabuddha, karena perbuatannya dia pernah berpikir tidak baik tentang eh, Paceka Buddha dan meludah ke arah kanan, karena arah kanan itu kalau di India itu kan arah pradaksina ya, putaran jarum jam. Kalau kita pradaksina kan begitu ya. Kalau di India itu, nah, jadi pradaksina. Jadi karena perbuatan itulah Supabuddha itu lahir menjadi orang yang terkena penyakit kusta, miskin, ya, susah hidupnya karena perbuatannya itu. Nah setelah itu Bante tanya lagi, di mana sekarang Supabuddha itu dilahirkan? Dia dilahirkan di surga Tawatingsa. Ya, di sana dia dilahirkan dengan aura atau cahaya yang terang luar biasa mengalai dewa-dewa yang lainnya. Itu dari cerita Supabuddha itu. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, ada yang tanya sama saya, apa benar kalau lahir di alam surga itu, kalau kita benar cerita-cerita ya, lahir di alam surga itu kan enak ya. Bahkan ada yang kata lahir di alam surga bisa dikelilingi para bidadari. Ya kan? Bahkan satu dewa dikelilingi 7 bidadari. Mau tidak Bapak Ibu? Lahir di alam surga terus dikelilingi para bidadari. Mau? Mau, wah, cowok-cowok mau Pak. Ini bidadari satu aja senangnya luar biasa ya. Begitu juga yang wanita mau kalau lahir di alam surga dikelilingi para dewa, mau ya, pasti mau. Bahkan ada ibu-ibu yang tanya, wah kalau begitu suami saya enak sekali ya Pak. Lahir di alam surga dikelilingi 7 bidadari. Ibunya tanya, bisa nggak Pak kalau saya salah satunya bidadari di sana? Ya, lahir mengikuti suami saya. Lah kenapa ibu mau ikut? Iya karena saya belum puas Pak nyiksa suami saya di alam manusia. Dia mau lanjut di alam dewa. Jangan ya, jangan diterusi. Jadi itulah Bapak Ibu, kadang-kadang siapapun bisa lahir di alam dewa, semua orang bisa. Ya, semua orang bisa. Makanya itulah kalau kita membaca cerita, begitu luar biasanya kebahagiaan di alam dewa. Cuman sebagai umat Buddha kita tidak stop di situ. Lahir di alam dewa, di alam manusia, atau di alam-alam lainnya masih akan terus berulang dan berulang. Ya, karena tujuan terakhir kita adalah nibbana, padamnya loba, dosa, dan moha. Nah Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa memiliki 7 kualitas manusia Arya ini ya yang tadi dikatakan oleh Sang Buddha, dan saya akan ulang kembali arti dari syair Dhammapada yang saya kutip tadi ya. Orang bodoh yang dangkal pengetahuannya memperlakukan diri sendiri seperti musuh, ia melakukan perbuatan jahat yang akan menghasilkan buah yang pahit. Kalau kita mencintai diri kita sendiri, perlakukanlah diri kita dengan sebaik-baiknya. Jaga moral kita, jaga diri kita, jangan sampai melakukan hal-hal yang buruk. Karena hal-hal yang buruk ini adalah yang akan menyeret kita kepada penderitaan. Kalau kita tidak sayang pada diri kita sendiri, ya kita akan melakukan hal-hal yang buruk yang akan nanti menyeret kita pada penderitaan, ya. Kehidupan yang akan membawa kesengsaraan. Kalau kita sayang pada diri kita sendiri, perlakukanlah diri kita dengan baik. Jagalah diri kita dengan baik. Berbuatlah yang baik-baik seperti itu. Oke, Bapak Ibu, demikian terima kasih. Semoga kita terus maju dalam Buddha, Dhamma dan Sangha. Terus kita berjuang hingga akhirnya kita mencapai merealisasi kebahagiaan tertinggi Nibbana. Terima kasih. Akhir kata, Namo Buddhaya.
Anumodana atas Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Bapak Made Adnyana. Semoga memberi semangat bagi kita semua untuk mempraktikkan Dhamma serta ajarannya. Selanjutnya marilah kita menambah satu kebajikan lagi dengan melakukan dana paramita. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dhamma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Anumodana atas dana yang telah diberikan membawa hal-hal baik bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Selanjutnya Dhamma Gita. Ya, hari ini ibu-ibu kamus hidupnya tidak datang ya. Tapi saya di WA tadi suruh tetap membimbing lagu-lagu yang muda. Ya. Di lagu pertama kita bawakan himne Samakiwirya, lalu nanti lagu kedua Terimalah Karmamu ciptaan Bante Giri Rakito. Ya. Tidak usah musik. Yang sudah hafal tolong agak keras nyanyinya. Bersatu sehati kita melangkah, dibimbing oleh Dharma Sang Buddha, dan dengar alunan parita suci. Inilah tekadku tulus dan murni di bawah Yayasan Samakiwirya. Tercipta semangat persatuan, bersujud berbakti dengan gembira, luhurkan namanya sepanjang masa. Hanya padamu Buddha kami sujud memuja, jadikan kami rukun dan bahagia. Hanya dalam Dhammamu tersampailah tujuan, Yayasan Samakiwirya tetap jaya. Singkirkan rintang bahagia sejati. Oleh Dhammamu ku tetap setia, mengagungkan Sang Buddha yang sempurna. Hanya padamu Buddha kami sujud memuja,
Jadikan kami rukun dan bahagia hanya dalam damamu tersampailah tujuan Yayasan Samaki Wirya tetap jaya. Yayasan Samagi Wirya tetap jaya. Boleh tepuk tangan dulu. Ya. Terus lagu berikutnya sudah ada buku ya? Belum? Hah? Wah, di sini boleh diambil bukunya dulu mungkin. Bentar. Yang satu nggak ada teksnya di slide. Hmm. Yang sudah punya buku lagunya bisa buka halaman 19. Hmm. Sembilan belas. Terimalah karmamu. Ini nyambung sama tadi ya, di seruduk kerbau ini kan artinya terimalah karmamu. Tahu lagunya ya? Hmm. Di kaladaku. Yang bukunya satu sebelahnya dipinjamin ya. Ya. Satu, dua, tiga. Di kala daku tertimpa derita, daku teringat ajaran Sang Buddha. Guru Sang Buddha mengajarkan kita semesta alam diliputi suka duka. Keren dan sedih dan girang, hina dan mulia, untung dan rugi, miskin serta kaya, dipuji-puji maupun dicela, demikianlah segi-segi kehidupan. Satu lagi, marilah kita kawan-kawan, apa yang datang disesalkan jangan, itulah hasil perbuatan kita, karma namanya harus kita menerima. Ya, ini artinya bagus, bisa diresapi masing-masing karena di sini dijelaskan 8 kondisi kehidupan ya. Jadi sesuai dengan apa yang kita perbuat
Hasilnya nanti kita terima masing-masing. Selanjutnya pengumuman. Ya, langsung aja wis. Setiap Kamis malam jam 7 ada latihan meditasi bersama-sama di sini. Ya, lalu next. WKB mengajak Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang ingin mengikuti bis itu open donation WKB Peduli dan Pangseng periode 24 Februari sampai 14 Maret 2025. Next. Ini Long Evitologi mengadakan kelas dasar dan menengah pertama kali di Kota Malang. Tanggalnya bisa dilihat di sana mulai 30 April ya kalau 30 Maret apa? Ya April sampai 4 Mei 2025. Bagi yang ingin mendaftar bisa kontak nomor-nomor yang tertera di sana. Jamnya sore sampai malam. Apa manfaatnya? Nanti Anda yang pasti di sana dapat teori, lalu dibuka cakra dan juga bisa terapi. Ya, next. Ini Vihara Samakiwirya mengadakan upacara Patidana tanggal 6 April 2025 jam 8 dimulai dengan sembahyang leluhur, lalu jam 9 puja bakti Patidana. Dhamma Desana diisi oleh Bante Titanyanyo Mahatera. Beliau hadir di sini. Temanya apa itu? Dikedeni. Nah, sembahyang leluhur tradisi atau agama. Ya, itu bagi yang ingin mendaftar bisa transfer ke rekening yayasan, mohon diberikan kode 08 sebagai berita itu dana patidana. Nomor-nomor kontaknya tertera di sana. Next. Puja Bakti minggu depan diisi oleh Atta Silani. Ada dana makan siang jam 11 untuk 2 Atta Silani. Jadi satu di sini, satu di sekolah minggu nanti mengisinya. Next. Ini saya himbau setiap hari motor harap bisa diparkir di halaman belakang vihara, dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian mohon bisa bekerja sama untuk menjaga kebersihan baik di WC maupun di tempat cuci piring yang baru itu. Ya, next. Nah, kita lengkapi dengan parita patidana halaman 122. Andamayang patidanang karomase punya sidani katasa yananyani katani me esang jabakino honto satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mai hang mata pita dayo dit me capya dit hawa anye matja tawerino sata tethanti lokasming te bumma catuyo nika pance kacatuwa kara sang saranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe sata sadahonto awera sukajiwino
kema badan japa ponto Tesa sasit jatang subham. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk Makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, ataupun 4 kawasan sana yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari permusuhan serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Kita tutup dengan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abiwademi. Swagato bhagawata dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo. Sanggang namami. Marilah kita tutup puja bakti pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Satyantu Namo Buddhaya.